Bayangkan sebuah sore yang sunyi, langit perlahan berubah warna, angin bertiup lembut, dan di sebuah pemakaman yang tenang, orang-orang berdiri mengelilingi sebuah liang lahat yang masih basah oleh tanah merah. Tangisan terdengar pelan, beberapa orang menundukkan kepala, sebagian mengusap air mata, ada yang membaca doa dengan suara bergetar. Hari itu, seseorang baru saja selesai menjalani seluruh hidupnya di dunia. Tubuhnya kini terbaring kaku, dibalut kain putih sederhana, tidak ada lagi pakaian mahal, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi gelar yang dulu dibanggakan, hanya kain kafan, dan amal yang pernah ia lakukan. Perlahan, tubuh itu diturunkan ke dalam liang kubur. Orang-orang yang tadi menangis mulai membantu menata tanah. Beberapa tangan menggenggam tanah pertama, lalu tanah itu jatuh perlahan. 1 genggam, 2 genggam, 3 genggam. Suara tanah yang menyentuh kain kafan terdengar begitu pelan, namun terasa sangat berat bagi jiwa yang merenungkannya. Setiap genggam tanah seolah berkata sesuatu yang tidak pernah kita dengar selama hidup, bahwa kehidupan dunia benar-benar telah selesai. Beberapa menit kemudian, liang kubur itu tertutup. Orang-orang mulai berdiri, ada yang saling menepuk bahu. Ada yang menarik napas panjang, ada yang menatap nisan dengan mata berkaca, lalu satu persatu, mereka mulai pulang, sahabat pulang, tetangga pulang, kerabat pulang, tangisan perlahan menghilang bersama langkah kaki yang semakin menjauh. Pemakaman yang tadi ramai, kini mulai kembali sunyi, hanya ada angin yang berhembus pelan di antara pepohonan, dan di bawah tanah itu, seseorang baru saja memulai perjalanan yang tidak pernah benar-benar dipikirkan selama hidupnya. Malam pertama di alam kubur, sebuah malam yang tidak pernah dialami sebelumnya, sebuah malam yang tidak bisa dihindari siapapun. Di dunia, kita selalu dikelilingi orang lain, ada keluarga, ada teman, ada suara manusia yang menemani hari-hari kita. Namun di tempat itu, semuanya berbeda. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada suara kehidupan, hanya sunyi, sunyi yang begitu dalam, hingga membuat hati bergetar hanya dengan membayangkannya. Pada malam itu, banyak orang baru menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa hidup di dunia ternyata sangat singkat, terlalu singkat. Banyak waktu yang dulu terasa panjang, ternyata hanya seperti mimpi yang cepat berlalu. Kesibukan yang dulu dianggap penting, kini terasa tidak berarti. Hal-hal yang dulu dikejar mati-matian, ternyata tidak ikut menemani di tempat itu. Yang tersisa hanyalah kenangan tentang apa yang pernah dilakukan selama hidup. Setiap kebaikan kecil, setiap doa yang pernah dipanjatkan, setiap sujud yang pernah dilakukan dalam keheningan malam. Semua itu menjadi sangat berarti. Namun bagi sebagian orang, ada sesuatu yang datang lebih kuat daripada ketakutan. Penyesalan yang datang terlambat. Penyesalan karena terlalu sibuk mengejar dunia. Penyesalan karena sering menunda kebaikan. Penyesalan karena merasa masih punya banyak waktu, padahal waktu ternyata tidak pernah memberi peringatan. Dan malam pertama itu akhirnya datang. Seperti tamu yang tidak pernah bisa ditolak, sebuah malam yang menentukan banyak hal. Malam ketika seseorang benar-benar menyadari satu kebenaran yang selama ini sering dilupakan, bahwa kehidupan di dunia hanyalah perjalanan singkat, dan setiap manusia pada akhirnya akan sampai pada tempat yang sama, sebuah tempat sunyi di bawah tanah, tempat di mana hati mulai memahami sesuatu yang sangat dalam. Bahwa yang paling berharga dalam hidup bukanlah apa yang dimiliki, tetapi apa yang pernah dilakukan untuk Tuhan. Karena pada malam pertama di alam kubur, hanya satu hal yang benar-benar menemani seseorang, bukan keluarganya, bukan hartanya, bukan namanya, tetapi amalnya. Dan di sanalah perjalanan itu benar-benar dimulai. Perlahan, tubuh yang dahulu berjalan kemana-mana kini diangkat oleh beberapa pasang tangan yang penuh kehati-hatian. Tidak ada lagi kekuatan untuk bergerak, tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan,
tubuh itu diam, sepenuhnya diam. Orang-orang yang mengangkatnya menuruni liang kubur dengan langkah hati-hati. Liang sempit itu tampak sederhana, hanya tanah, hanya dinding bumi yang dingin. Namun bagi manusia, tempat itu akan menjadi rumah yang sangat lama. Tubuh yang dulu sibuk menjalani kehidupan, kini dibaringkan di dalamnya. Kain kafan putih membungkus dengan rapi, sederhana, begitu sederhana, hingga membuat hati yang melihatnya tersadar. Begitu banyak manusia menghabiskan hidup mengejar kemewahan, namun pada akhirnya, semua orang kembali dengan cara yang sama, tidak membawa apa-apa, hanya dibungkus kain putih. Saat tubuh itu telah diletakkan dengan tenang, orang-orang di atas mulai bersiap menutup liang tersebut. Seseorang menggenggam tanah, tangannya sedikit gemetar. Lalu ia menjatuhkan tanah pertama ke dalam kubur. Tanah itu jatuh perlahan, menyentuh kain kafan. Suara kecilnya hampir tidak terdengar. Namun bagi hati yang merenung, suara itu terasa sangat dalam. Tanah kedua jatuh, kemudian tanah ketiga. Satu demi satu genggam tanah mulai memenuhi liang kubur. Perlahan, tenang, tanah yang selama ini dipijak oleh kaki manusia, kini menjadi penutup terakhir kehidupan dunia. Bumi yang dulu diinjak setiap hari, kini memeluk tubuh manusia dengan cara yang berbeda, seolah bumi berkata dengan lembut, "Disinilah kamu akan beristirahat." Angin sore masih berhembus pelan di pemakaman itu. Beberapa orang menundukkan kepala lebih dalam, ada yang berdoa dengan suara lirih, ada yang menahan tangis yang sulit dibendung, karena saat tanah mulai menutup seluruh liang, sebuah kenyataan terasa sangat jelas, bahwa kehidupan seseorang di dunia telah benar-benar berakhir. Tidak ada lagi langkah yang akan berjalan, tidak ada lagi pagi yang akan disambut, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang telah terlewat. Segalanya berhenti pada hari itu. Namun di balik kesunyian itu, ada sesuatu yang sangat misterius yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sebuah fase baru sedang dimulai, alam yang berbeda dengan dunia, alam yang tidak diukur dengan waktu seperti yang kita kenal. Di tempat itu, banyak hal yang dulu terasa jauh tiba-tiba menjadi sangat dekat. Kebenaran yang selama ini hanya didengar, kini mulai terasa nyata. Dan di saat itulah hati manusia mulai menyadari satu hal yang sangat mendalam, bahwa dunia yang dulu terasa begitu penting, ternyata hanyalah persinggahan yang sangat singkat, seperti seorang musafir yang berhenti sebentar untuk beristirahat, lalu perjalanan panjangnya dimulai kembali. Tanah yang kini menutup tubuh itu bukan sekadar tanah, ia adalah batas antara dua kehidupan. Batas antara dunia yang ramai dan alam yang penuh rahasia. Namun anehnya, justru di tempat yang sunyi itu manusia mulai memahami sesuatu yang sangat agung, bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah dari dunia yang terlihat menuju alam yang tak kasat mata. Dan bagi setiap manusia, saat tubuh telah ditutup oleh tanah, saat itulah ia mulai menyadari betapa berharganya setiap detik yang pernah dimiliki selama hidup. Detik-detik yang dulu terasa biasa, detik ketika seseorang masih bisa berdoa, masih bisa berbuat baik, masih bisa memperbaiki dirinya. Karena setelah tanah menjadi selimut terakhir di dunia, kesempatan itu tidak lagi kembali. Yang tersisa hanyalah perjalanan baru yang akan memperlihatkan satu kenyataan yang sangat jujur, bahwa setiap manusia akan dipertemukan dengan hasil dari hidup yang pernah ia jalani. Dan setelah tanah terakhir dirapikan, orang-orang mulai berdiri perlahan. Doa-doa masih terdengar lirih di sekitar nisan yang baru ditancapkan. Beberapa tangan terangkat ke langit, bibir bergetar memohonkan ampunan. Ada yang menatap tanah itu lama sekali, seolah sulit menerima bahwa seseorang yang tadi pagi masih ada, kini telah benar-benar pergi. Namun waktu di dunia tidak pernah berhenti. Perlahan, satu persatu mereka mulai melangkah menjauh.
Langkah kaki terdengar di atas tanah pemakaman. Ada yang berjalan pelan, ada yang menunduk dalam diam, ada yang sesekali menoleh ke belakang. Lalu jarak mulai memisahkan mereka dari kubur itu. Langkah-langkah kaki itu semakin jauh, semakin pelan, semakin samar, hingga akhirnya hilang dalam kesunyian. Pemakaman yang tadi dipenuhi manusia kini kembali seperti semula, tenang, sepi. Angin sore menggerakkan daun-daun pepohonan. Burung-burung terbang kembali ke sarangnya, dan di bawah tanah yang baru ditutup itu, seseorang kini benar-benar sendirian. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi tangan yang bisa digenggam. Hanya kesunyian yang sangat dalam, kesunyian yang tidak pernah dirasakan selama hidup di dunia. Di dunia, bahkan ketika kita merasa sendirian, masih ada suara kehidupan, ada kendaraan lewat, ada orang berbicara, ada lampu yang menyala di rumah-rumah. Namun di tempat ini, semuanya berbeda. Sunyi yang begitu murni, sunyi yang begitu luas, seolah seluruh dunia telah menjauh. Pada saat itulah, banyak manusia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar dipikirkan selama hidupnya. Kesadaran bahwa perjalanan di dunia benar-benar telah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi hari esok yang bisa diperbaiki. Hal-hal yang dulu terasa sepele, tiba-tiba menjadi sangat berarti. Senyuman kecil yang pernah diberikan kepada orang lain, doa sederhana yang pernah dipanjatkan dengan tulus, kebaikan kecil yang mungkin pernah dianggap tidak penting, semua itu kini terasa sangat besar. Namun waktu untuk menambahnya telah berlalu. Di tengah kesunyian itu, hati manusia mulai melihat kehidupannya sendiri seperti sebuah perjalanan yang diputar kembali. Setiap langkah, setiap pilihan, setiap waktu yang pernah dilewati, ada saat-saat yang terasa menenangkan. Namun ada juga kenangan yang membuat hati terasa berat, karena manusia mulai menyadari sesuatu yang sangat jujur, bahwa hidup di dunia bukan sekadar tentang berapa lama kita hidup, tetapi tentang apa yang kita lakukan selama waktu itu. Kesunyian di alam kubur memiliki cara yang unik untuk membuat manusia merenung. Tidak ada gangguan, tidak ada kesibukan, tidak ada dunia yang mengalihkan perhatian. Hanya ada diri sendiri dan seluruh perjalanan hidup yang pernah dijalani. Dan di tempat yang sunyi itu, satu kenyataan perlahan terasa sangat jelas, bahwa setiap manusia sebenarnya sedang berjalan menuju saat ini, saat ketika semua orang pergi, saat ketika tidak ada lagi manusia yang bisa menemani, saat ketika seseorang benar-benar berdiri sendiri di hadapan kebenaran hidupnya. Namun, kesunyian itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru, di dalam kesunyian itu, sesuatu yang besar sedang menunggu, sebuah pertemuan yang akan membuka lembaran baru perjalanan manusia, pertemuan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, pertemuan yang akan membawa pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam kehidupan. Dan di tengah kesunyian yang belum pernah dirasakan seumur hidup itu, alam kubur perlahan bersiap memperlihatkan rahasia berikutnya. Dan di tengah kesunyian yang begitu dalam itu, sesuatu mulai terjadi. Alam kubur yang tadinya sunyi perlahan berubah. Bukan dengan suara keras, bukan dengan cahaya yang menyilaukan, namun dengan sebuah kehadiran yang membuat hati manusia bergetar. Di saat itulah, dua makhluk datang mendekat. Bukan manusia, bukan pula sesuatu yang pernah terlihat selama hidup di dunia. Mereka adalah malaikat yang ditugaskan untuk satu peristiwa penting dalam perjalanan setiap manusia. Malaikat yang dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Kedatangan mereka bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk sekadar menghakimi, namun untuk membuka sebuah ujian yang sangat jujur. Ujian yang tidak bisa dijawab dengan kepintaran, tidak bisa dijawab dengan gelar, tidak bisa dijawab dengan kekayaan,
karena yang diuji bukanlah apa yang diketahui oleh kepala, tetapi apa yang hidup di dalam hati. Bayangkan, sebuah suasana yang tidak pernah dialami sebelumnya, tanah kubur yang gelap, kesunyian yang sangat dalam, lalu dua malaikat berdiri di hadapan seseorang yang baru saja memulai kehidupan barunya di alam kubur. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada orang lain yang bisa membantu, menjawab, hanya ada diri sendiri, dan seluruh iman yang pernah dijalani selama hidup. Saat itulah pertanyaan pertama diajukan, sebuah pertanyaan yang sederhana, namun menentukan segalanya. Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang mungkin selama hidup terasa sangat mudah dijawab, namun di alam kubur, jawabannya tidak keluar dari hafalan, jawabannya keluar dari iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Jika selama hidup seseorang mengenal Tuhannya, jika ia berdoa dengan tulus, jika ia bersujud dengan hati yang penuh keyakinan, maka jawabannya akan mengalir dengan tenang. Namun bagi hati yang lalai, pertanyaan itu terasa sangat berat, seolah lidah tidak mampu mengucapkan apa yang dulu hanya sekadar diketahui. Lalu pertanyaan kedua datang, apa agamamu? Bukan sekadar nama, bukan sekadar identitas yang tertulis di kartu, tetapi sebuah jalan hidup yang pernah dijalani dengan kesadaran. Apakah seseorang benar-benar menjadikan agamanya sebagai cahaya hidupnya, ataukah hanya sebagai kata yang diucapkan tanpa benar-benar dihidupkan? Kemudian pertanyaan ketiga diajukan, siapa nabimu? Pertanyaan tentang sosok yang telah membawa petunjuk bagi manusia, sosok yang mengajarkan bagaimana hidup dengan penuh kebaikan, sosok yang menunjukkan jalan menuju rahmat Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana, namun di alam kubur, semuanya terasa sangat dalam, karena di sana tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura menjadi seseorang yang berbeda. Semua yang pernah dijalani selama hidup kini terlihat dengan sangat jelas. Bagi orang yang hidup dengan iman, saat itu menjadi saat yang menenangkan. Jawaban keluar dengan tenang, hati terasa damai, seolah seluruh kehidupan yang pernah dijalani menjadi cahaya yang menerangi kuburnya. Namun bagi orang yang lalai, saat itu terasa sangat berat. Pertanyaan yang tampak sederhana berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, karena hati menyadari bahwa waktu yang dulu diberikan di dunia telah berlalu, dan apa yang tidak benar-benar dijalani tidak bisa tiba-tiba muncul di saat itu. Di dalam kubur, tidak ada lagi yang bisa menolong selain iman yang pernah dijaga selama hidup. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada kekuatan dunia yang bisa membantu, hanya hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah sebabnya pertanyaan di alam kubur bukanlah ujian kepintaran. Ia adalah ujian kejujuran hidup, ujian tentang bagaimana seseorang menjalani hari-harinya di dunia. Apakah ia hidup hanya untuk dunia, ataukah ia hidup dengan kesadaran bahwa suatu hari ia akan kembali kepada Penciptanya? Dan ketika tiga pertanyaan itu telah diajukan, alam kubur pun mulai memperlihatkan sesuatu yang lain, sebuah keadaan yang akan menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana sebenarnya kehidupan seseorang selama berada di dunia. Dan setelah pertanyaan-pertanyaan itu selesai, keadaan di alam kubur mulai berubah. Tanah yang tadi terasa sunyi kini memperlihatkan sebuah kenyataan yang sangat menakjubkan, sebuah kenyataan yang tidak pernah benar-benar dipahami manusia ketika masih hidup di dunia, karena di tempat yang sama, dua nasib yang sangat berbeda mulai terlihat. Bagi sebagian manusia, kubur itu berubah menjadi tempat yang menenangkan. Tanah yang tadinya terasa sempit, tiba-tiba menjadi luas, seolah dinding-dinding. Bumi menjauh dengan lembut, udara terasa tenang, ketenangan yang tidak pernah dirasakan selama hidup di dunia. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah rasa damai yang sangat dalam, seolah kubur itu berubah menjadi
taman yang indah, sebuah taman yang dipenuhi ketenangan, cahaya lembut memenuhi ruang kubur, bukan cahaya yang menyilaukan, namun cahaya yang menenangkan hati, cahaya yang datang dari kehidupan yang pernah dijalani dengan penuh kebaikan. Setiap kebaikan kecil yang pernah dilakukan di dunia, kini terasa seperti cahaya yang menyinari tempat itu, senyuman yang pernah diberikan kepada orang lain, doa yang pernah dipanjatkan di tengah malam, langkah kecil menuju kebaikan, semua itu tidak pernah hilang, semua itu tersimpan dengan sangat rapi, dan di alam kubur, semuanya kembali sebagai ketenangan. Bagi orang yang beriman, kuburnya menjadi tempat istirahat yang damai, seolah perjalanan panjang hidupnya akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Namun di tempat yang sama, ada juga keadaan yang sangat berbeda. Kubur yang terlihat sama dari luar, berubah menjadi tempat yang menyesakan. Tanah terasa sempit, begitu sempit hingga terasa menghimpit dari segala arah. Udara terasa berat, kesunyian terasa menakutkan. Tidak ada cahaya yang menenangkan, yang ada hanyalah kegelapan yang terasa panjang, kegelapan yang lahir dari kehidupan yang dipenuhi kelalaian, bukan karena seseorang tidak pernah tahu tentang kebenaran, tetapi karena sering menunda, sering berkata dalam hati, nanti saja, nanti akan berubah, nanti akan memperbaiki diri, nanti akan mulai lebih dekat dengan Tuhan. Namun waktu di dunia tidak selalu menunggu, dan ketika kehidupan itu berakhir, semua kata nanti tidak lagi memiliki arti. Di alam kubur, manusia mulai melihat hidupnya dengan sangat jujur. Tidak ada yang bisa disembunyikan, tidak ada yang bisa diputar ulang. Setiap pilihan yang pernah diambil kini memiliki dampaknya sendiri. Di tempat yang sama, seseorang bisa merasakan kedamaian yang luar biasa, sementara yang lain merasakan penyesalan yang sangat berat. Padahal dari luar, semuanya terlihat sama, kuburnya sama, tanahnya sama, pemakamannya mungkin bahkan berdampingan, namun keadaan di dalamnya sangat berbeda. Hal itu mengingatkan manusia pada satu kebenaran yang sering terlupakan, bahwa yang menentukan nasib seseorang bukanlah di mana ia dimakamkan, bukan seberapa besar makamnya, bukan pula seberapa indah nisannya. Yang menentukan adalah bagaimana seseorang menjalani hidupnya, bagaimana ia memperlakukan waktu yang pernah diberikan kepadanya, karena setiap detik kehidupan sebenarnya sedang membentuk keadaan kita di alam kubur nanti. Di tempat yang sunyi itu, semua hal menjadi sangat jelas, bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia, dan kelalaian sekecil apapun tidak pernah benar-benar hilang. Semua tersimpan, semua kembali kepada pemiliknya, dan ketika seseorang mulai merasakan keadaan kuburnya, barulah ia benar-benar memahami sesuatu yang sangat menyentuh hati, bahwa kehidupan di dunia sebenarnya adalah kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang mungkin sering dianggap biasa, namun akan sangat dirindukan ketika kesempatan itu telah berlalu. Dan ketika keadaan di alam kubur mulai terasa dengan sangat nyata, sebuah perasaan lain perlahan muncul di dalam hati manusia. Perasaan yang begitu dalam, begitu berat, perasaan yang mungkin tidak pernah benar-benar dirasakan selama hidup di dunia. Itulah penyesalan, bukan penyesalan kecil seperti yang biasa dirasakan ketika kehilangan sesuatu di dunia, bukan pula penyesalan karena keputusan yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penyesalan yang jauh lebih besar, penyesalan karena menyadari bahwa kesempatan hidup telah berakhir. Di alam kubur, manusia mulai melihat kehidupannya dengan cara yang sangat berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting, tiba-tiba terlihat sangat kecil. Kesibukan yang dulu menyita seluruh waktu, kini terasa seperti bayangan yang cepat berlalu. Namun ada satu hal yang terasa sangat jelas, bahwa waktu di dunia sebenarnya adalah sebuah hadiah yang sangat berharga, hadiah yang sering tidak disadari.
ketika masih memilikinya. Di saat seperti itu, banyak hati mulai berkata sesuatu yang sangat menyentuh. Sebuah kalimat yang keluar dari kesadaran yang paling dalam. Andai saja aku bisa kembali. Bukan kembali untuk mengumpulkan harta, bukan kembali untuk mengejar kemewahan, bukan kembali untuk menjadi lebih terkenal, tetapi hanya untuk melakukan satu hal sederhana, untuk memperbaiki apa yang pernah terlewat, untuk melakukan lebih banyak kebaikan, untuk menggunakan waktu dengan cara yang lebih bermakna. Bayangkan, jika seseorang diberi kesempatan kembali ke dunia walau hanya sebentar, mungkin ia akan memeluk orang tuanya lebih lama, mungkin ia akan meminta maaf kepada orang yang pernah disakitinya, mungkin ia akan memperbanyak doa yang dulu sering ditunda. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terlihat sangat berharga. Namun di alam kubur, keinginan itu hanya tinggal harapan. Waktu di dunia memiliki satu sifat yang sangat unik. Ia hanya berjalan ke depan. Ia tidak pernah kembali. Detik yang telah berlalu tidak pernah bisa diulang. Hari yang telah lewat tidak pernah bisa diputar kembali. Dan ketika seseorang telah meninggalkan dunia, semua kesempatan itu berhenti di sana. Kesadaran ini sering datang terlambat bagi sebagian manusia, bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang kematian, bukan pula karena mereka tidak pernah tahu tentang kehidupan setelah dunia, tetapi karena hati manusia sering merasa bahwa waktu masih panjang, masih ada hari esok, masih ada kesempatan nanti, padahal tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kapan perjalanan hidupnya akan selesai. Di alam kubur, manusia mulai memahami sesuatu yang sangat jujur tentang kehidupan, bahwa waktu adalah nikmat yang paling berharga, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada kekuasaan, karena dengan waktu, seseorang bisa memperbaiki dirinya, bisa berbuat baik, bisa mendekat kepada Tuhannya. Namun ketika waktu itu telah berakhir, semua kemungkinan itu ikut berakhir. Di tengah kesadaran itu, hati manusia mulai merasakan kerinduan yang sangat dalam, kerinduan kepada kehidupan yang dulu pernah dimilikinya, kerinduan kepada kesempatan untuk berubah. Namun kehidupan di dunia adalah sebuah perjalanan yang hanya diberikan sekali kesempatan, sekali perjalanan, dan setelah perjalanan itu selesai, manusia hanya bisa melihat ke belakang, melihat bagaimana ia telah menggunakan waktunya. Bagi sebagian orang, kenangan itu terasa menenangkan, namun bagi yang lain, kenangan itu berubah menjadi penyesalan yang sangat menyakitkan, penyesalan yang membuat hati berkata dengan penuh harap, andai aku bisa kembali, walau hanya sebentar. Namun waktu di dunia tidak pernah membuka pintu itu lagi. Yang tersisa hanyalah pelajaran yang sangat dalam bagi mereka yang masih hidup, bahwa selama napas masih ada, kesempatan itu sebenarnya masih terbuka. Dan dari semua kisah yang terjadi di alam kubur itu, ada satu pelajaran besar yang sebenarnya sedang berbicara kepada kita yang masih bernapas, kepada kita yang masih membuka mata setiap pagi, kepada kita yang masih diberi waktu oleh Tuhan. Karena berbeda dengan mereka yang telah pergi, kita masih berada di dunia, kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan harta apapun, yaitu kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk memulai kembali, kesempatan untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Sering kali manusia baru memahami nilai sebuah kesempatan ketika kesempatan itu sudah tidak ada. Namun hari ini, kesempatan itu masih ada, selama napas masih bergerak di dada kita, selama mata masih bisa melihat cahaya pagi, selama hati masih bisa merasakan penyesalan. Artinya pintu perubahan belum tertutup. Tidak ada manusia yang hidup tanpa kesalahan. Tidak ada manusia yang perjalanan hidupnya selalu sempurna. Setiap orang pernah melakukan hal yang disesali. Setiap orang pernah lalai. Setiap orang pernah terlalu
sibuk dengan dunia hingga lupa kepada hal yang lebih abadi. Namun, Tuhan yang menciptakan manusia juga mengetahui kelemahan manusia. Karena itu, selalu ada pintu kembali, pintu yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki dirinya. Kadang, yang dibutuhkan bukan perubahan besar, bukan sesuatu yang rumit, tetapi langkah kecil yang dilakukan dengan tulus, satu doa yang dipanjatkan dengan hati yang jujur, satu kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui siapa pun, satu permintaan maaf yang datang dari hati yang lembut. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata memiliki makna yang sangat besar, terutama ketika suatu hari manusia sampai pada malam pertamanya di alam kubur. Di dunia, manusia sering merasa bahwa hidup masih panjang, masih ada banyak waktu, masih ada hari esok. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu berapa lama waktunya tersisa. Karena itu, orang yang bijak bukanlah orang yang menunggu sampai segalanya terlambat. Orang yang bijak adalah orang yang mulai berubah hari ini, mulai memperbaiki langkahnya hari ini, mulai mendekat kepada Tuhannya hari ini. Mungkin tidak langsung sempurna, namun setiap langkah kecil menuju kebaikan selalu berarti. Setiap doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Setiap usaha untuk menjadi lebih baik selalu dicatat dengan penuh kasih. Dan suatu hari nanti, ketika malam pertama di alam kubur benar-benar datang, semoga yang menyambut kita bukanlah ketakutan, tetapi ketenangan. Ketenangan dari kehidupan yang telah kita usahakan dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, semua manusia akan sampai pada perjalanan itu. Namun bagi mereka yang mempersiapkan diri, perjalanan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia menjadi awal dari pertemuan dengan rahmat Tuhan. Sebuah pertemuan yang penuh kedamaian. Dan jika kisah ini menyentuh hati Anda, jika cerita ini membuat Anda merenung tentang kehidupan, maka mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Tuliskan di kolom komentar. Semoga kita semua diberi husnul khatimah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, agar lebih banyak orang mendapatkan pengingat yang menenangkan seperti ini. Bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat yang Anda sayangi. Dan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di channel Manisnya Pahala, agar semakin banyak kisah yang dapat menguatkan hati kita semua. Semoga setiap pengingat kecil yang kita dengarkan hari ini menjadi cahaya yang menerangi perjalanan kita kelak. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga hati kita selalu dijaga dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.